Nah, gitu ya. Oke, terus Fatir ada di sini, terus siapa lagi? Fabio. Fabio ada nggak di meeting nih? Harusnya hari ini tuh ke sekolah tapi belum ada kabar kata Pak Ahmad. Ya, jadi keingetan. Jadi untuk yang terjadwal ke sekolah gitu ya. Jadi tiap tiap pekan itu kan dikasih jadwal ya, dan kemarin juga Pak Ahmad udah ngasih tahu di grup siapa aja yang hari ini ke sekolah gitu ya. Nah, supaya memudahkan guru piketnya yang di depan yang nyambut kalian ketika datang ke sekolah tuh ya. Kalau misalkan emang dari kaliannya nggak bisa datang ke sekolah, misalnya nggak ada yang nganter gitu ya, atau tiba-tiba sakit, atau ada keperluan mendadak lainnya gitu ya, kabarin gitu ya, jangan nunggu ditanyain dulu sama guru kemudian baru ngabarin. Nah, jangan, karena guru juga kan jadinya nggak bisa setiap saat harus konfirmasi ke kalian. Khawatirnya gini, jadi guru yang piket di depan tuh nungguin aja kalian teh mana nggak datang-datang, talinya nggak jadi gitu ya, kan kasihan ya. Jadi biar lebih enak gitu ya ke kita semuanya, bagi yang memang nggak bisa hadir ke sekolah, kabarin dulu gitu ya, kabarin lah setidaknya sebelum gitu ya, sebelum pembelajaran dimulai gitu ya. Gitu, biar lebih nyaman aja ya ke kita semuanya. Lanjut, Rafa hadir. Rafa. Hadir. Oh, ini Rafa ya. Rafa gimana kabarnya, sehat? Sejarang lihat sekarang ya. Sehat. Oh iya, alhamdulillah ya. Gazi, oh ada ya Gazi. Reno ada nggak, Reno? Terakhir nih. Oh, Reno belum ada, tapi ngabsen lihat ya. Lagi ralat di sininya ya. Salam. Oh, ini Fabio ya, alhamdulillah baru datang. Reno ini dihapus lagi ya. Fabio kenapa baru datang, Fabio? Baru datang, kenapa di macet? Oh, berangkatnya jam berapa emang? Jam 6? Serius? Di Kircon bukan sih rumahnya? Hah? Di Kircon? Tapi di Kirconnya sebelah mana? Kirconnya sebelah mana sih kamu tuh? Kiara Asri bukan? Atau di Kircon yang deket itu stasiun? Oh, deket stasiun? Oh, di situ. Oh, deketnya. Oke, ini Fabio baru hadir. Baik, udah ke cek semuanya, tinggal Reno aja yang nggak tahu nih ya. Tadi tuh dia ada tapi ini ya belum bisa dikontak. Resi itu lucu banget di situ pakai lampu warna biru itu. Pakai lampu warna biru. Kameranya. Oh iya, satu lagi Bana. Ini ada ya Bana. Hadir Bana? Hadir, Pak. Oke, sip ya. Alhamdulillah semuanya udah oke, tinggal Reno aja. Baik, sebelum dimulai pembelajarannya, baiknya kita doa dulu aja. Biasa doanya dipimpin sama Fadlan atau Khalif ya? Fadlan aja. Fadlan, biar bervariasi. Oke. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa rahmatika ya arhamar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, mudah-mudahan kondisi kalian semuanya sedang baik-baik aja sekarang gitu ya, entah itu dalam kondisi fisik, mental, atau secara psikologis juga gitu ya. Karena tiap harinya rutin gitu ya,
belajar materinya nggak selalu matematika, ada juga materi pelajaran yang lain juga gitu ya. Sabar aja gitu ya, kalau misalkan kerasa capek untuk belajar dan belajar dengan dan capeknya itu ya itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Kalau kata Imam Syafi'i kan kalau misalnya kita nggak mau berlelah-lelah belajar di masa muda gitu ya, nggak siap-siap nanti pas udah tuanya jadi sengsara, atau misalkan bukan sengsara ya, sengsara bahasa Sunda, menderita gitu ya, pokoknya tuh segalanya tuh penuh penyesalan. Duh, saya tuh dulu nggak belajar benar-benar, nggak serius gitu ya. Jadinya saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Kemudian teman-teman saya yang dulunya rajin bisa lebih maju gitu ya, dan lain sebagainya itu. Jadi penuh penyesalan. Jangan sampai kayak begitu gitu ya. Pak, ada juga yang bilang dulu saya dulunya sekolah nilainya jelek, kemudian nilai matematikanya juga nggak bagus-bagus amat, saya juga sering bolos, tapi pas udah dewasanya katanya dia tuh jadi sukses katanya itu ya. Berpikirnya bukan jadinya demikian gitu ya, mikirnya dibalik. Yang dulunya kayak gitu aja dia bisa sukses, apalagi yang serius belajarnya gitu ya, harusnya bisa lebih sukses gitu ya, maksudnya tuh gitu. Jadi tidak menjamin yang kayak gitu teh selalu gitu ya, nggak banyak gitu ya, cuman ya beberapa orang saja gitu ya yang dulunya memang kelakuan di sekolahnya begitu, tapi ketika prosesnya dia berubah itu tuh yang kuncinya gitu ya, bukan dulunya biasa aja di sekolah kemudian jadinya sukses gitu ya, tapi ada perubahan di sana untuk bisa berubah jadi lebih baik lagi gitu ya. Mudah-mudahan setiap belajaran niatkan dengan ibadah yang minta tolong ke Allah supaya Allah kasih ilmunya dan kita juga bisa jadi dapat berkahnya gitu ya. Baik, sebelum masuk ke BAB yang baru, matematika tuh yang materi kemarinnya tentang transformasi. Pak Ogi coba cek di hiburan kubro transformasi, alhamdulillah udah 11 orang yang ngumpulin ya, yang ngumpulin tugasnya, tapi belum Pak Ogi cek satu-satu gitu ya, pekerjaannya gitu ya. Pak Ogi yakin semuanya udah ada sebagian ngerjain gitu ya, yang belum ngumpulin nih ya. Kayak siapa ya, Abdullah, Adi gitu, Afnan dan seterusnya, sebenarnya mungkin udah gitu ya ngerjainnya di rumah, cuman memang belum difotoin gitu ya. Nah sekarang atau nanti setelah ini gitu ya, silakan dikumpulkan saja, karena untuk yang materi transformasi ini seperti yang Pak Ogi bilang di awal gitu ya, kalau setiap akhir bab itu biasanya akan kita kuiskan, tapi ngelihat jam, bukan jam ya, ngelihat waktu slotnya gitu ya, kayaknya nggak akan sempat untuk kasih kuis dulu atau misalkan untuk ulangan harian gitu ya. Jadinya Pak Ogi akan ambil nilainya dari hiburan kubro transformasi ini ya. Jadi silakan dicek Google Classroom-nya apakah udah ngumpulin atau belum gitu ya. Itu untuk hiburan transformasi. Nah, bagi yang memang ada yang bingung gitu ya di beberapa soal tertentu, silakan tanya aja japri ke Pak Ogi. Karena banyak dari teman-teman kalian juga yang suka ngejapri. Howie nggak sebutin namanya ya, jadi banyak yang tanya malam-malam gitu ya, siang di jam belajar mandiri juga suka japriin di WA gitu ya, seringnya tuh di WA. Nanyain ini soalnya gimana, insya Allah Pak Ogi juga akan balas kok ya, nggak dibiarin aja nggak dibalas gitu atau nggak dijelasin gitu ya. Oke, itu untuk yang hiburan kubro transformasi. Pak Ogi sebutin nama-nama yang belum ngumpulin. Arsyad dia belum, Adi belum, terus Afnan juga belum, Arya mah nggak masuk di sini ya. Tapi kalau mau ngumpulin juga silahkan ya, boleh, bagus ya. Arik, terus kemudian Ataya, Bana, Daril, RG belum ya, terus Fatir belum. Nah ini Fabio udah ngumpulin, udah ngupload ya, tapi belum ke turn in. Oh nge-lag ya, nanti cek lagi ya. Di sini udah ke-upload tuh gambarnya, fotonya udah ada, tapi belum belum ke turn in, jadinya belum masuk. Terus Rafa, Gazi, Haikal, Rizky, Fadlan, Faza, Khalif sama Rifat ya. Gitu. Sip. Ada juga yang ngeprint itu ya, ngeprint si soalnya. Jadi lebih enak gitu ya ngerjainnya.
Ini yang Hilman nggak bisa dibuka ternyata. Pratinjau tidak tersedia. Bentar ya. Oh, harus di-download dulu ternyata. Oh, filenya rusak. Hilman tuh udah ngumpulin, tapi ada satu file yang kayaknya nggak ke-upload sempurna, maksudnya nggak belum 100% kayaknya. Nanti dikumpulin lagi aja, dikumpulin ulang ya, di resubmit aja. Ini yang bagian mana ya, bentar. Semuanya aja deh ya, semuanya aja kayaknya lebih aman. Jadi ada satu foto yang di Hilman tuh belum ke-upload, jadinya filenya tuh crash gitu ya, jadi rusak, nggak bisa dibuka. Bahkan tadi pas download juga masih tetap nggak bisa. Ya Hilman ya, nanti dikumpulin aja. Oke, sip. Oke, terus ya sip lah ya. Nah, sebelum ke topik yang baru, Pogi akan coba tunjukin si soal yang kemarin. Barangkali ada yang mau nanya dulu soal yang kemarin yang di hiburan kubro, Pogi coba tunjukin dulu ya. Bentar. Classroom. Kelas 9 graviton, tugasnya itu yang ini ya, yang tadi Pogi jelasin tuh, hiburan kubro transformasi. Nah, dari kesekian soal ini, adakah yang mau dibahas atau udah cukup? Nggak usah Pak, nanti bisa gitu misalkan. Atau memang ada yang pengen dibahas nomor mana gitu ya. Pogi kasih kesempatan untuk sebelum ke materi baru untuk nanya atau ngebahas satu atau dua soal di sini gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Nomor berapa misalkannya, nanti kita coba bahas sedikit lah ya. Ada? Nah, ini kelas 9. Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah Pogi lanjut ke PPT aja sekarang. Nggak ada? Oh ini nih, bentar ada komen. Komen dari translasi nomor 3 apa? Oke. Haikal. Translasi nomor 3. 1, 2, 3. Oh ini nih ya. Segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan PQR. Diketahui koordinat F, G, P, R. Tentukan koordinat H dan Q. Tentukan pula translasinya. Oke, kalau Pogi bahas yang nomor 3 mungkin lebih enak kita coba pengantarnya dulu lah ya. Pengantarnya dulu nomor 2, mungkin ya 2A lah, cukup kayaknya ya. Setelah itu kita coba ke yang bahas nomor 3 pertanyaan Haikal nih. Ini diperbesar dulu biar lebih luas. Boleh siapin alat tulisnya ya buat nyatet. Oke. Segitiga one berkoordinat di W-nya 0,1, A-nya 1,2 dan N-nya min 2,1. Tentukan koordinat segitiga tersebut setelah translasi. Di sini nggak perlu digambar, jadi langsung aja ngerjainnya pakai konsep cara cepat aja lah ya. Waktu itu Pogi pernah kasih tahu. Jadi kalau misalkan ada satu koordinat yang ditranslasi, misalkan ini W ya. W yang koordinat awalnya itu 0,1. Kemudian ditranslasi.
oleh translasinya ini nih ya, si A. Yang A nya. A-nya itu translasi T sama dengan min 1,5. Kemarin kalau misalkan yang di atas ini tuh nunjukin gesernya kemana? Ke kiri, ke kanan, atas atau bawah? Masih ingat? Kemana? Ke kiri ya. Garis X. Apa Hilman maksudnya garis X? Kiri ya, nah, kiri maksudnya ya. Kenapa ke kiri? Kenapa ke kiri tadi? Karena minus, betul ya. Jadi kalau misalkan yang ini, yang bagian atas ini, ketika misalnya si tandanya itu negatif, maka dia ke kiri. Jadi pokoknya yang atas ini tuh untuk geser kanan atau kiri. Kanan atau kiri. Nah, catatan jangan di situ lah ya. Jadi sini. Kanan atau kiri. Kalau gitu sisinya dia gesernya ke kiri karena negatif ya. Karena dia negatif. Kalau positif berarti ke kanan. Sekarang kalau misalkan ini yang 5 ini gesernya kemana? Atas atau bawah? Atas atau bawah? Yang di rumah. Atas atau bawah? Yang 5. Atas. Kenapa atas, Daryl? Positif ya. Nah, betul ya. Karena positif, ini gesernya ke atas. Kalau misalkan di sini negatif, maka dia gesernya ke bawah. Jadi ini translasinya ya. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau menentukan hasil translasinya tanpa harus menggambar. Jadi kalian tinggal jumlahkan saja gitu ya si koordinatnya sama si translasi ini nih ya. Ini translasi itu si T-nya ini nih. Jadi di sini angka 0 ini gitu ya, 0 yang awalnya di W ini tinggal jumlahkan dengan translasinya. Ini negatif 1 berarti di sini min 1. Digabungkan aja penulisannya gitu ya. Koma tinggal sama yang ini nih 1 yang dari W ini terus gabungkan dengan yang translasinya ini plus 5. Sehingga dapat hasilnya adalah W aksennya min 1,6. Selesai. Ini baru yang W. Nanti kalian coba tinggal cari aja yang A-nya gimana gitu ya. Prinsipnya sama, tinggal digabungkan aja sininya, dijumlahkan gitu ya. Nanti dapat deh A aksennya tuh berapa gitu ya. Nah, ini isi sendirilah ya. Gitu. Ini yang nomor 2 sebagai pengantar yang nomor 3 gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang nomor 3 ya, pertanyaan dari Haikal nih. Gimana yang nomor 3? Segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQR. Jadi maksudnya adalah ketika si F ini ditranslasikan yang awalnya itu 3,9 ditranslasi berubah jadi P. Karena katanya di sini menghasilkan bayangan PQR ya. Menghasilkan si P-nya itu di sini diketahui ya 4,2. Terus yang G asalnya min 1,4 ditranslasikan jadi Q di sini tuh ya. Nah, Q-nya masih misteri ya, belum tahu di sini berapa. Terus H ditranslasikan juga, tapi di sini H-nya juga belum ketahuan, belum tahu. Hasilnya jadi R. Nah, gitu ya. R-nya ini ada nih, 6,-3. Nah, gini maksudnya tuh ya. Jadi setelah segitiga FG ditranslasi dapat bayangannya itu PQR. Jadi F berubah jadi P, G berubah jadi Q, H berubah jadi R. Kayak gitu maksudnya. Nah, sekarang tinggal dianalisis. Coba lihat yang ini nih, yang awal nih. Yang F 3,9 berubah jadi 4,2. Kira-kira 3 biar jadi 4 diapain nih? Ditambah atau dikurang? Tambah atau kurang? 3 biar jadi 4. Kalau ditambah tambah berapa? Tambah berapa, Haikal? Tambah 1. Sip ya, di sini positif 1 gitu ya. Translasinya T sama dengan ininya 1.
positif ya karena tambah. 9 berubah jadi 2, berarti diapain? 9 biar jadi 2 diapain Haikal? Oh Reno nih, maaf Pak terlambat ada gangguan jaringan. Iya Reno, simak. Siapin catatannya Reno ya. Min berapa Daryl? 9 biar jadi 2, min 7, betul. Jadi tulisnya di sini min 7. Nah, dapat deh ini translasinya nih yang warna biru ini. Jadi translasinya adalah 1 sama min 7. Satunya ini geser ke kanan berarti ya. Terus min 7-nya ini ke bawah geser 7 gitu. Ini translasinya udah dapat nih. 1 sama min 7 gitu ya. Nah, untuk yang lainnya kita bisa gampang nih G biar jadi Q gitu ya, tinggal pakai translasi ini aja. Coba ya. G-nya min 1 tambah 1 berarti jadi berapa? Min 1 tambah 1 berapa jadi? 0 ya. Koma 4 min 7. 4 dikurangi 7 jadi berapa? Min 3. Beres tuh yang Q. Coba sekarang dibalik. Yang hanya kira-kira berapa yang awalnya ini ya, biar jadi 6. Pokoknya ditambah 1 biar jadi 6. Coba dibalik nih. Di sininya berapa nih? Gazi sok Kazi berapa nih? Sesuatu ditambahin 1 biar jadi 6. Jadi sesuatu ini teh berapa coba? 5 ya, Padlan juga tuh betul. 5. Sekarang yang ini, sesuatu tambahin negatif 7 biar jadi min 3 berapa? Berapa? 4. Coba ya, 4 tambah min 7. Iya, min 3 ya. 4 dikurangi 7 berarti jadi min 3. Udah beres gitu ya. Nah, kalau min 6 belum ya. Bukan Daryl. Atau Daryl jawab yang mana tadi? Gitu ya. Nah, sudah ini jawabannya gitu. Ada yang mau ditanyain dulu atau diulang lagi bagian mananya? Boleh. Haikal gimana Haikal? Udah oke belum? Yang nomor 3. Paham, alhamdulillah ya. Ya, jadi gitu untuk yang nomor 3 ini. Nomor 3 sedikit analisisnya gitu ya, dan literasi numerasinya juga ada di sini ya. Silakan boleh ditulis dulu kalau ada yang masih bingung atau pengen diulang lagi, bilang aja ya. Pak ulang lagi bagian sininya boleh gitu ya, atau kalau malu dijapri aja ke Pak Ogi ya. Pak Ogi izin ngajar ya. Ya, silakan tulis dulu ya. Pak Ogi tunggu sampai 8:02 aja ya. Ada lagi yang mau nanyain satu lagi lah, sok boleh. Nomor berapa lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke topik baru. BAB terakhir. Fabio, kenapa nggak nulis Fabio? Udah beres? Oh iya. Siapin catatannya juga ya buat materi yang baru sekarang ya. Gazi, Ata juga ya. Oke, udah ya, nggak ada lagi kayaknya. Kalau gitu kita lanjut aja ke topik yang baru. Kita balik lagi ke aljabar sekarang ya. Pokoknya SMP mah aljabar pisan lah pokoknya ya. Ciri khasnya tuh aljabarnya dikuatin gitu ya. Nanti pas SMA kemampuan atau skill aljabarnya itu akan digunakan untuk topik yang dikaitkan dengan geometri
aljabarnya tuh. Makanya ketika kalian misalnya gitu dari sekarang ada beberapa yang udah coba-coba daftar ke sekolah SMA gitu ya yang mungkin swasta ya sekarang mah. Jadi akan diujikan tuh matematika biasanya aljabar yang paling menonjol karena aljabar ya SMP banget di situ tuh ya. Makanya untuk yang aljabar ditaruh di kelas 9 yang bab terakhir sengaja gitu ya. Sekarang coba kita akan review sedikit ya tentang aljabar ini. Oke, coba ganti scene dulu pakai yang math hybrid aja yang ini nih ya. Siswa di sekolah, di rumah ya. Oke. Nah, gini aja ya. Yang nyalain kamera semuanya. Sip. Nah, sip ya. Baru bisa keset. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk ke topik terakhir di kelas 9 ya. Materinya memang agak dipadatkan, bukan agak lagi emang dipadatkan lah ya. Ini tuh masuknya semester 2 kalau di kurikulum nasional gitu ya. Ini masuk semester 2. Tapi karena semester 2 akan difokuskan untuk mengulang lagi materi semua pelajaran gitu ya dari kelas 7, 8, 9, maka untuk kelas 9 yang semester 2 itu dialihkan ke semester 1 gitu ya, termasuk ini, si faktorisasi aljabar. Jadi ini pengantar untuk nantinya kalian nyelesain kasus-kasus aljabar. Contohnya kayak gini ya, Pogi akan simulasikan sebentar di sini untuk pengantar tujuannya. Kalau dulu kalian pernah nyelesain persamaan aljabar 2x tambah 8 sama dengan 20. Tentukan nilai x ya, biasanya kayak gini ya, tentukan nilai x. Biasanya gini si soalnya itu. Jadi kita mencari tahu nilai satu si variabel ini tuh kira-kira berapa supaya persamaannya itu jadi benar gitu. Nah, caranya kan waktu di kelas 7 tinggal pindah ruas aja kan ya. Jadi dalam satu ruas ini tidak boleh ada huruf dan angka yang harus bercampur gini gitu ya. Harus dipindahin beberapa unsurnya. Mana yang harus dipindahin? 2x, 28 atau 20? Tentu yang ini kan ya, yang 8 ya, karena dia bercampur sama huruf di sini nih. Si 8-nya kita pindahin ke sebelah kanan biar ketemu sama si angka 20-nya. Jadinya 2x sama dengan 20. Jadi apa di sininya? Jadi apa nih?
min 8, betul ya, min 8. Terus rapihin 20 kurangi 8 12. Udah gini diapain lagi? Dibagi ya. 12 dibagi 2 yang ini. Sehingga dapat nilai X-nya adalah 6. Nah, gini. Ini kalau misalkan matematika yang aljabar yang klasik gitu ya, yang waktu kelas 7. Sekarang kelas 9. Kelas 9 naik lagi levelnya. Levelnya bukan yang begini lagi, kita coba, ini nggak bisa dipindahin ya. Apalagi pakai garis aja di sini pemisah ya. Garis pemisah. Nah, ini. Ini level 7, ini level 9-nya. Tentukan nilai S juga sama. Tentukan nilai X dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Tentukan nilai X-nya. Coba, kalau pakai teknik ini, mana yang harus dipindahin? Yang mana sih? 6. Kalau 6 dipindahin, ini 5X sama dengan min 6 gitu. Terus diapain lagi udah gini? Nah, pasti bingung di bagian sini nih ya. Di bagian ini ada kuadratnya nih. Ini si X-nya itu ada kuadratnya. Ada X juga di sini gitu ya, yang nggak bisa dijumlahin. Ini sama ini nggak bisa dijumlahin ya, karena sukunya beda. Jadi untuk yang kasus begini, ini yang level lanjutan aljabar berikutnya, kita nggak bisa lagi menggunakan cara yang sederhana yang dari kelas 7 ini. Ada teknik baru nantinya. Teknik baru yang dimulai dari faktorisasi aljabar nantinya tuh ya. Jadi kita bisa menentukan nilai X dari suatu persamaan kayak gini. Disebutnya adalah persamaan kuadrat. Ini yang jadi materi yang akan sering bakal kalian temuin di SMA. Nanti akan kalian pelajari trigonometri dominan tuh ya, sin, cos, tangan kayak gitu-gitu di SMA. Jadi skill matematikanya makin jenjangnya naik, makin naik juga gitu ya. Dan diharapkan kalian juga makin bisa expert lagi gitu ya kemampuan matematikanya. Sekarang Kogi akan mulai dulu dari basicnya dulu aja ya. Jadi ini ditunda dulu saja gitu ya. Ini pengantar aja sebenarnya untuk masuk ke bab baru yang sekarang. Di faktorisasi aljabar dulu. Skill yang kalau sekalian kuasain ini dulu. Oke, akan sedikit review tentang ini algoritmenya udah lah ya. Udah sering banget Oke cerita gitu ya. Pokoknya targetan untuk materi kali ini adalah kalian bisa dulu memfaktorkan bentuk aljabar. Nah, kata faktor ini yang perlu ditegasin maksudnya apaan gitu ya. Sedikit Ogi akan coba reminder lagi bagi yang masih belum bisa dulu operasi aljabar yang sederhana, silakan simak baik-baik di yang topik yang pertama ini ya. Kalau masih ada yang bingung langsung tanya aja ya, karena aljabar ini bakal jadi syarat yang paling dasar banget untuk nanti ke jenjang berikutnya ya. Nah, baru setelah itu kita akan ngobrolin tentang faktorisasi bentuk aljabarnya. Sip, bismillah ke yang pertama dulu ini. Ini materi kelas 7, menyederhanakan bentuk aljabar. Syaratnya kalau misalkan mau menyederhanakan, kita harus temukan dulu suku yang sejenis. Maksudnya tuh cari yang hurufnya atau variabelnya sama gitu kan ya. Terus variabelnya sama. Sama satu lagi dia juga bisa sama-sama konstanta, harus sama-sama angka gitu ya. Contohnya gini. Coba sederhanain bentuk aljabar ini. 2x plus 3y plus 4x dikurangi 5y. Pertama kan tentuin dulu suku-suku yang sejenisnya ya. Tadi cari yang huruf atau variabelnya sama. 2x sama kayak yang mana sukunya? Di antara ini nih. 2x sama yang mana? 4. Kalau kenapa 4? Karena dia sama-sama x itu ya. Kalau 3y sama 5 berarti ya, sama negatif 5 di bawah sama tanda negatifnya. Nah, kemudian kalian rearrange atau diatur ulang posisinya 2x itu ya.
kemudian ketemulah sama 4x, itu kita ubah posisinya, diatur. Ini di bawah sama tanda operasi yang di depan angka 4x-nya ya. Jadi di sini tanda tambahnya di bawah. Sepaket gitu ya sini nih. Terus 3y juga di bawah sama paketannya yang di depan nih, plus. Jadi tambah juga di sini. Di sini 3y. Begitu juga yang negatif 5y, bawah sama tanda negatifnya di sini. Negatif 5y. Selesai ini tinggal dioperasin aja, dirapiin ya. 2 tambah 4 berarti jadi 6 gitu ya. 3 dikurangi 5 berapa? Min 2 ya. Min 2y. Beres gitu ya. Ini cara menyederhanakan bentuk aljabar yang sederhana dulu ya, yang bentuknya masih begini, masih mudah gitu ya. Pokoknya cari huruf yang variabelnya sama. Ini belum ada pangkatnya ya. Terus sama-sama konstanta. Sekarang kita coba lagi ke yang level lebih tinggi dari ini nih. Coba yang ini. Ini udah ada pangkatnya gitu ya. Ada angka doang gitu. Nah, sekarang kita coba runut dulu mana suku yang sejenisnya ya. Kalau yang 9A kuadrat ini sejenis sama yang mana? Sejenis sama yang mana? 12 ya, kata Haikal. 12 apa? 12A kuadrat ini ya. Negatif 12A kuadrat. Sip. Sekarang 3AB. 3AB sejenis sama yang mana? Sama yang 6AB, betul, Agazi. Lanjut lagi. Kalau 3 sejenis sama yang mana? Plus 3 ini? Negatif 5, betul. Terakhir. Ada lagi sebenarnya ya, bentar. Pakai warna merah ini. Negatif 7B sama yang mana? Sama yang mana? B ya. Yang ini plus B. 3C nggak ada temennya ya, biarin aja. Wah, Bana ini langsung ngetikin 9, 12, sip ya, mantap. Nah, udah di sortir gitu ya, mana yang sini sama yang mana, dan kemudian udah diwarnain juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa lebih cepat untuk tanpa harus gini juga bisa dibayangin lah ya langsung, ya nggak apa-apa. Ini Pak Ugi jelasin pelan-pelan aja biar kebayang. Sekarang lanjut lagi, kita kelompokkan. Oh, ini agak panjang nih, jadi sebelah sini aja lah ya. Ini geser ke sini dulu. Sama dengan gitu ya, 9A kuadrat tadi itu sama yang 12 ya, negatif ya di bawah sama tanda yang di depannya juga sepaket gitu. Terus kemudian 3AB bawah tanda sama tanda positifnya di sini 3AB. Lanjut lagi positif 6AB atau tambah 6AB. Lanjut lagi 3 ya, positif 3 tadi sama negatif 5. Lanjut lagi min 7B plus B gitu. Yang terakhir plus 3C. Tinggal operasiin aja ya. 9 kurang 12 berarti jadi berapa sih? Min 3A kuadrat gitu ya. 3 tambah 6 berapa Pak Bio? 3 tambah 6 9 ya. Oke. 3 dikurangi 5 berapa di? 2 atau min 2? Min 2 ya. Min 7 tambah B. Ata berapa Ata? Min 7B tambah B. Berapa tadi? Min 6 ya. Min 6 apa? Min 6B. Jadi ini anggapnya 1 ya. Jadi kalau nggak ada angkanya gitu ya, di sini tuh 1. Jadi min 7 tambah 1 gitu. Plus 3C. Beres ya, gitu aja cara menyederhanakan bentuk aljabar kalau ada si pangkatnya ya. Ini basic dasar yang masih kelas 7 ya, masih kelas 7. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Rifat gimana Rifat? Udah oke belum? Rifat? Ya, Pak. Oke ya? Oh, udah oke. Sip, sekarang bisa lanjut lagi. Boleh di screenshot ini kalau perlu.
Kalau udah paham ya sudah, kita langsung aja ya. Oke, coba ini apa nih? Nah, ini bisa lah ya, di skip aja. Ini juga di skip aja. Ini di skip juga deh. Nah, langsung ke operasi aja ya. Operasi perkalian pembagian bentuk aljabar. Coba ada yang masih ingat ya kalau misalkan ada perkalian begini. Ini masih pedoman ya, masih basic perkalian. 5 kali A. Kalau misalkan ada angka dan huruf yang dikalikan begini, di aljabar itu biasanya suka digabungkan aja penulisannya gitu ya. Jadinya 5A. Jadi untuk yang ada huruf kalau misalkan dikalikan dengan angka, tinggal gabungkan aja penulisannya. Gitu ya, ini basic dasarnya. Kalau ini gimana Pak? X kali 4. Hasilnya jadi apa? Kira-kira. Gabungkan penulisannya. Gabungkan penulisannya. Jadi 4X katanya. Kata Rizky juga sama 4X. Pak boleh nggak kalau misalkan saya nulisnya X4 gitu. Boleh nggak Pak kayak gini? Biasanya di penulisan aljabar untuk yang huruf sama angka, penulisannya digabungnya gitu ya. Biasanya nggak seperti ini. Jadi harus angka dulu baru hurufnya gitu ya. Baru hurufnya. Jadi betul kata Haikal sama Rizky barusan. Nah, tulisnya 4X ya. Jadi tidak dibalik penulisannya jadi X4 enggak. Jadi angka dulu baru ke huruf gitu ya. Atau variabel. Kalau A kali B, A kali B jadi apa? Bisa ingat nggak? Haikal atau Kelvin? Oh, Kelvin nih AB ya. Betul. Kalau huruf kali dengan huruf, ya digabungin aja sama penulisannya. Jadi AB. Gabungkan penulisannya. Tulis sesuai huruf alfabet juga sebenarnya nggak harus juga sih ya. Ini hukumnya hanya mubah gitu ya. Boleh aja mau nulis BA juga silakan. Kecuali yang tadi ya, angka sama huruf, biasanya angka dulu yang harus ditulisin ya, baru hurufnya. Kalau misalkan huruf dengan huruf, nggak sesuai urutan alfabet juga nggak masalah sebenarnya gitu ya. Tapi untuk perapihan aja ini mah. Apa boleh nggak jadi ABA? Boleh gitu ya, silakan aja sama aja yang jadi AB juga. Kalau A kali A gimana? Apa? A kuadrat ya betul. Tadi siapa, Gazi atau Ata? Oh Gazi. Ke atas. Gazi beneran ya? Oh Ata, kamu ngebohong tuh kumaha sih? Sosialnya ini berbohong ya. Tapi betul ya, A kuadrat. Nah, jadi beda sama yang tadi hurufnya kan beda ya. Kalau hurufnya beda, tulis digabung. Tapi kalau hurufnya sama, berubah jadi kuadrat atau pangkat ya. Ini A-nya berulang 2 kali berarti jadi kuadrat. Di jangan tidur, Di. Oh enggak. Kalau duduknya tegak aja nah gitu ya. Nah, kalau di rumah, bagi yang di rumah nih ya, kalau misalkan belajar online, Pogi sarankan jangan sambil tiduran atau di kasur, jangan di kursi aja. Cari meja terus ke kursi dan posisi duduknya agak tegak ya, jangan nyender atau misalkan nopang dagu atau duduk begini suka ngantuk biasanya suka ngantuk. Sok kalau nggak percaya cobain aja kayak gitu di siang hari apalagi gitu ya, wah ngantuknya luar biasa. Ini A kali A jadi apa? Hurufnya sama semua. Jadi A atau apa? Kata Rizky A pangkat 3 atau A3 ini teh? Rizky nyalain mikrofonnya bisa jadi apa maksudnya? Sama kayak di atas tambah satu lagi kalau saya menurut. Itu teh A3 atau A pangkat 3? A pangkat 3. Oh, A pangkat 3. Ya, betul ya. Nah, hurufnya sama nih. Tadi kalau hurufnya sama maka berubah jadi pangkat gitu ya, sesuai dengan banyaknya variabel. Di situ ada berapa? Oh, di sini ada 3 kali si A-nya berarti A pangkat 3. Ini A-nya ada 2 kali berarti A pangkat 2.
2 gitu ya, yang ini mah kalau hurufnya sama. Coba ini terakhir, min 3P kali 2Q jadi apa di? Tadi min 3P kali 2Q jadi apa di? Dikaliin jadi gimana? Kata Bana min 3P 2Q. Wah, digabungin semua penulisannya ya. Oke, di save. Kata Adi gimana? Min 6Q kuadrat. Min 6Q kuadrat. Kata Adi ya. Yakin? Oke, yakin ya katanya. Kata Reno min 6PQ. Kata Kelvin min 6PQ. Iya, P. Awas kebalik. Jadi harusnya apa gitu? Min 6PQ. Ya betul ya. Kalau misalkan ada perkalian begini, angka sama angkanya kaliin dulu. Gitu ya, kan bisa dioperasin ya. Kalau angka sama angka hasilnya berapa gitu ya. Jadi Bana nanti angkanya tuh kaliin dulu saja. Min 3 kali 2 kan jadi min 6 ya. Nah si PQ-nya karena huruf kali huruf, nah berarti digabungkan penulisannya baru ya. Jadi betul yang kata Reno dan Kelvin, hasilnya adalah min 6 PQ. Boleh ditulis dulu ini atau di screenshot ya. Ini untuk pedoman dasarnya untuk perkalian ya. Nanti setelah ini baru pengaplikasian perkalian yang lebih kompleks dari ini gitu ya. Judulnya operasi aljabar kali pelangi ya. Itu penamaan pelangi doang. Udah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Perkalian konstanta dengan bentuk aljabar atau apalagi istilahnya kali pelangi biar gampang nih maksudnya teh. Kali pelangi itu jadi kalau misalkan ada posisinya begini atau kondisinya begini ya. Ini T3 kalikan dengan dalam kurung ini kali ya. Ini tuh kali 3 kali A min 4 sepaket ini tuh. Gimana cara ngaliinnya? Maka Paugi sering sebutnya ini kali pelangi. Jadi 3 kali A dulu terus kemudian 3 kali min 4. Gitu ya. 3 kali A berarti jadi 3A. 3 kali min 4 jadi min 12. Selesai begitu doang. Caranya tuh ya. Kalau misalkan ada bentuk begini, ini artinya perkalian. Cara ngaliinnya ini kali ini dulu, 3 kali A dulu berapa gitu ya. Basicnya yang tadi ya, kalau ada angka sama huruf dikalikan, tinggal digabungkan aja penulisannya. 3 kali min 4 ya udah jadi angka lagi aja hasilnya gitu ya. Ini kalau misalkan perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Ada yang lebih tinggi lagi levelnya dari ini, yaitu kali pelangi yang double. Nah ini dia. Nah ini juga sama. Ini perkalian yang yang pakai cara kali pelangi juga. Caranya adalah ini kali ini dulu. Enggak ada. 2x kali 3x dulu sama ini kali ini dulu. Kita coba kali ini. 2x kali 3x jadi berapa? 2x kali 3x jadi berapa? 2 kali 3-nya berapa nih? 6x. Yakin? 6x saja? 6x kuadrat ya. Hati-hati ada kuadratnya karena x-nya di sini sama x ketemu lagi kan ya. Nah, jadi bukan 6x aja karena x-nya ada 2 di sini jadi 6x kuadrat. Lanjut lagi, 2x kali negatif 2 berapa? 2x kali negatif 2? Nah, Ika walas. X-nya apa? Ada 2. 2x kali min 2 jadi berapa? Min 4x ya. Min 4x. Sip. Satu tahap udah selesai, lanjut lagi tahap kedua. Ini kali ini, terus ini kali ini, gitu ya. 3 kali 3x jadi berapa? 3 kali 3x jadi berapa? 9x ya, betul Haikal. Positif ya, 9x. Terakhir 3 kali min 2 min 6 ya.
Nah, ini hampir selesai. Kita perlu cek lagi apakah ada suku yang sejenis atau enggak. Kalau ada yang sejenis, sederhanakan dulu. Ada yang sejenis nggak di sini? Yang bisa dijumlahin mana? Coba lihat di sini. Minus 4x sama 9. Nah, jadi gimana Arik? Minus 4x sama 9? Minus 4x sama 9x, jadi sama dengan 9 kurang 4, jadi 5x. 5x. Berarti di sini 6x kuadrat plus 5x itu ya. Iya. Dikurangi 6. Itu ya. Beres deh. Ini hasil dari perkalian 2x plus 3 kali 3x min 2. Nah, gitu ya. Betul di sini juga. Yang x kata itu ya. Pak, kenapa enggak yang ini sama yang kuadrat ini? Kan ini x juga sama gitu ya. Hati-hati ketika misalnya pangkatnya beda, di sini mah ada pangkatnya, ini mah enggak gitu ya. Maka dia tidak bisa dijumlahkan meskipun hurufnya sama ya. Hati-hati. Jadi hanya ini saja yang dioperasikan atau disederhanakan gitu ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada silakan, kalau perlu dicatat atau di screenshot silakan screenshot aja dulu. Begitu setelah ini kita lanjut lagi ke bahasan berikutnya. Perkalian udah sampai sini, tinggal satu operasi lagi yaitu pembagian ya. Setelah ini nih. Pembagian lebih simpel lagi. Udah ya, yang ini kita hapus dulu. Oke, sekarang yang ini. Untuk yang pembagian bentuk aljabar biasanya dinotasiin pakai tanda strip atau per kayak gini ya, tanda per gini. Nih yang paugi merahin ya. Yang biasanya kalau kita tahu di SD itu perkalian tuh ya 5 dibagi 3 misalkan, ini pagi itu pakai tanda titik 2 gini atau bisa juga di kalkulator lah ini ya. Yang pembagian. Tapi ada juga form yang bentuknya tuh kayak gini ya, per peran gini. Ini artinya 5xy dibagi 2x gitu. Nah, sekarang gimana cara pembagiannya? Coba lihat di sini nih. Kalau misalkan ada huruf yang sama di atas dan bawahnya gitu ya, maka kalian tinggal coret aja si huruf itu. Jadinya gitu ya. Tinggal tulis sisanya. Beres gitu doang. Hanya cek aja huruf yang sama atas bawah terus kemudian coret atau dihilangkan gitu ya. Jadinya 5y per 2. Ini tuh x bagi x jadi 1 gitu ya. Jadi kenapa dicoret di situ. Coba kalau misalkan gini, ada pangkatnya. Nah, kalau ada pangkatnya sebelum dicoret gitu ya atau dicek apa yang sama, baiknya kalian uraikan dulu aja si pangkatnya. Jadinya itu kan A pangkat 3 tuh ya. Jadi A-nya tuh ada 3. Nah, 12 A B gitu. Di bawahnya A kuadrat berarti 2A-nya ada 2. Nah, udah sama nih. Ada yang sama nih A-nya ya. Kalian bisa coret si A-nya. Coret itu 1, terus kemudian coret lagi ada yang sama lagi gitu ya. Ini udah habis nggak ada yang sama lagi. 12 sama 2-nya juga bisa dibagi ya. 12 bagi 2 berarti jadi 6. Sehingga hasilnya adalah 6AB. Gitu ya. Pembagian cuman gitu aja. Jadi simpel dibanding yang sebelum-sebelumnya. Kalau perkalian ada 3 level ya. Kalau pembagian sampai sini aja cukup misalnya ya. Nanti untuk lanjutan pembagian yang lebih kompleks lagi di SMA aja ya. Gitu. Ya, Hilman silakan. Oke, lanjut lagi ke ini mah nggak usah lah ya. Ini nggak usah latihannya mah ini kelas 7 aja udah cukup. Itu pengantar untuk yang operasi aljabar. Tadi kita udah bahas cara nyederhanain aljabarnya, kemudian cara perkaliannya sama pembagiannya juga gitu ya. Dan itu menjadi dasar untuk yang materi persamaan kuadrat. Dimulai pertama kali dari faktorisasi dulu. Nih, faktor dulu ya. Faktor tuh apaan sih ya? Jadi kata dasar dari faktorisasi itu faktor. Faktor penyebab kayak gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Ini mah faktor tuh maksudnya di matematika itu kita mencari suatu bilangan-bilangan yang menjadi pembagi dari suatu bilangan tertentu. Contohnya gini. 6 perkaliannya berapa kali berapa aja? Pertama kan 1 kali 6. Selain ini ada lagi nggak perkalian 6? Yang hasilnya jadi 6. Selain 1 kali 6. Ada lagi nggak sih? 2 sama 3. Ada lagi nggak selain ini? Perkalian berapa lagi? 1
1 sama 6 udah, 2 sama 3 udah. Ada lagi nggak selain ini? 3 kali 2 sama aja kayak 2 kali 3 ya, Haikal ya. Ada lagi nggak selain itu? Angka yang lain. Bilangannya bilangan bulat ya. Ada lagi nggak Gazi? Ada lagi nggak? Selain ini. 12 kurangi 2. Oh, dibagi. Bukan pembagian, perkalian ini mah. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi udah sampai sini doang nih. Nah, jadi faktor itu maksudnya adalah angka-angka ini nih. 1, 6, 2, 3 gitu. Ini faktor gitu ya. Jadi angka-angka yang bisa membagi habis si 6 ini nih ya. Coba lagi misalnya. 24 perkaliannya berapa aja? Contoh 2 kali 12. Bilangannya harus bilangan bulat, Reno, nggak bisa setengah. Yang tadi ya, 12 kali setengah bukan. Karena setengah itu bukan bilangan bulat. Nah, lanjut lagi lah. Sekarang ke 24. Perkalian 24, berapa kali berapa selain 2 kali 12? Betul, Rizky. 6 kali 4. Kata Arik, 3 kali 8, betul. Ada lagi nggak selain ini? Nah, 1 kali 24, kelewat. 1 sama 24-nya di sini. Nah, jadi ini adalah bilangan-bilangan faktornya gitu, 1 kali 24. Ini faktor-faktornya nih. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ini faktor-faktor pengalinya untuk jadi hasilnya 24. Jadi faktor itu adalah bilangan-bilangan yang kalau dikombinasikan hasilnya itu jadi si bilangan ini gitu ya. Secara sederhananya. Coba ingat lagi yang tadi. Kalau misalkan ada perkalian yang begini, 3 kali A min 4-nya tadi digimanain? Kali apa? Kali pelangi ya, yang ini teh nih. 3 kali A gitu ya, terus 3 kali min 4. Jadinya berapa nih 3 kali A? 3A gitu ya. Terus 3 kali min 4 jadi berapa? Min 12 ya. Nah, tuh. Kalau yang ini gimana nih? 3X kali A. Ayo yang ini. XA ya. XA atau AX boleh. AX biar berurutan aja hurufnya. X kali min 4. Min 4X ya kata Bana. Min 4X. Nah, gitu ya. Sekarang coba kalau misalkan Pak Ugi balik. Jadi ceritanya ini tuh kita nggak tahu. Kita belum tahu. Pokoknya soalnya tuh dari sini nih. 3A min 12 sama AX min 4X. Lihat yang ini nih. Nah ini nih. Ini tadi 3A min 12 gitu ya. Ini AX min 4. Jawaban yang tadi gitu ya. Nah sekarang kita tuh ditanyain yang soalnya yang tadi tuh dibalik gitu ya. Asalnya tadi mah perkalian gitu ya. Sekarang jadi pengurangan ini nih dijadiin perkalian lagi. Gimana caranya gitu ya. Jadi faktorisasi ini sebenarnya tuh. Jadi mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Ini nih penjumlahan atau pengurangan ke dalam bentuk perkalian. Jadi kebalikan dari yang operasi perkalian tadi gitu ya, faktorisasi itu. Kebalikan dari operasi perkalian yang tadi gitu ya. Jadi kita gimana caranya mengubah ini jadi bentuk perkalian lagi gitu ya. Caranya adalah pertama kalian bikin tanda kurung dulu, satu aja. Satu tanda kurung begini. Nah, udah kayak gini. Sekarang lihat angkanya. 3 sama 12. Cari bilangan yang bisa membagi keduanya nih. Cari bilangan yang bisa membagi habis keduanya. 3 sama 12. Kira-kira angka yang bisa ngebagi dua-duanya angka berapa? 3, betul. Taruh di luar si 3-nya itu. Taruh di luar. Sekarang bagi 3A ini sama 12 gitu ya, dengan angka yang di luar ini nih, di luar yang di sini. 3A dibagi 3 berarti berapa? Ayo tadi 3A dibagi 3. Gimana tadi? Ini coret kan ya? Jadi hasilnya A gitu ya. Tulis hasilnya di sini nih, A. Lanjut lagi.
Yang ini juga dibagi nih, negatif 12 dibagi sama angka yang di luar sini nih. Berapa? 4. Jadi min 4 di sini. Gitu. Jadi prosesnya betul ya kata Reno. Jadi prosesnya itu gimana caranya membuat bentuknya pengurangan begini jadi bentuk perkalian. Nah, ini untuk basic dasar pemfaktoran ya, faktorisasi. Silakan boleh dicatat dulu, yang ini karena baru gitu ya. Mungkin perlu diulang lagi ya. Sekali lagi diulang lagi nih biar lebih paham. Silakan perhatiin baik-baik. Jadi gimana caranya mengubah bentuknya operasi pengurangan ini balik lagi jadi bentuk perkalian yang difaktorkan judulnya tuh. Pogi hapus ulang ya, Pogi ulangin lagi sekali lagi biar lebih paham. Pertama, bikin dulu tanda kurung gini nih. Bikin tanda kurung 1. Udah selesai itu, lihat angkanya. Cari angka yang bisa ngebagi dua-duanya. 3 sama 12. Tadi kan 3 ya. Tulis angkanya itu di luar. Tahap 2 tuh ya. Tahap ketiganya, kalian bagi semua suku yang ada di sini sama angka yang di luar sini nih ya. 3A dibagi 3 berarti jadi A gitu ya, kata Reno itu tadi betul. Lanjut lagi, negatif 12 dibagi 3, negatif 4 kata Gazi. Nah gini, jadi bentuk memfaktorkan tuh caranya adalah 3 tahapan tadi. Bikin tanda kurung dulu 1 gitu ya, terus cari bilangan yang bisa ngebagi dua-duanya. Terakhir tinggal bagi masing-masing sukunya dengan angka yang tadi di luar sini gitu ya. Kita cobain lagi prinsip yang tadi ke yang soal ini nih, yang di bawah ini ya. Oke, coba perhatiin lagi. Tahap pertama, bikin tanda kurung dulu. Tahap pertama, bikin tanda kurung dulu. 1 aja. Sekarang lihat di sini ternyata nggak ada angka yang di sini mah huruf aja Pak, di sini ada angkanya 1. Nah, gimana kalau kayak gini? Nah, cara alternatifnya kalau misalkan tidak ada angka lagi gitu ya, cuma ada 1 angka doang, maka cari huruf yang sama. Cari huruf yang sama. Di sini huruf yang sama apa? X ya. Nah, si X ini yang taruh di luar sini nih. Gitu ya. Cari huruf yang sama. Kalau misalkan angkanya nggak ada gitu ya, cari huruf yang sama. X Pak yang sama, berarti tulis X-nya di luar sini ya. Nah, sekarang tinggal bagi masing-masing suku di sini dengan si X yang ada di luar sini ya. AX dibagi sama X jadinya, coba ya dikotret nih, AX dibagi sama X, huruf yang sama dicoret Pak nih. Jadi tinggal sisa A di sini. A. 4X dibagi X jadinya berapa gak sih? 4X dibagi X 4 ya. Oke, jadi min 4 gitu. Beres gitu ya. Caranya gitu. Pertama, bikin tanda kurung. Kedua, cari angka yang bisa ngebagi dua-duanya atau cari huruf yang sama ya. Tahapan ketiga tinggal dibagi masing-masing sukunya gitu ya. Silakan boleh ditulis dulu yang ini teknik faktorisasi biar lebih paham. Kita coba latihan soal setelah ini gitu ya. Silakan boleh ditulis dulu. Tadi tahapannya harusnya ditulis ya. Atau kalian masih ingat kan ya? Tadi tulis aja sendiri-sendiri lah ya. Tahapan tadinya ngapain dulu. Terus tahapan keduanya apa gitu ya. Tahapan ketiganya apa. Biasanya pola tahapan itu terhafal sendiri gitu ya. Ketika ngerjain soal gitu ya. Makanya setelah ini kita coba latihan soal ya Anda harus silakan. Nah, udah ya, kita coba hapus dulu semuanya. Kita coba lagi latihan soal yang di sini. Nah, Pogi cuma nulisin ini ya, cari FPB itu maksudnya cari ini Pogi ganti aja bahasanya lebih sederhana ya, cari bilangan yang bisa membagi keduanya. Nah, Pogi sudah nanya kayak gitu lah biar lebih mudah. Coba kita latihan lagi yang tadi ya. Contoh yang pertama dulu yang 2X plus 2Y. Pertama, bikin tanda kurung dulu 1 aja ya. Nah, setelah ini cari angka yang bisa ngebagi dua-duanya. Angka berapa itu?
Ini ada angka 2 sama 2. Angka berapa yang bisa ngebagi 2 sama 2? Ya 2 gitu ya. Nah, sekarang tinggal dibagi aja 2x dibagi 2 jadi berapa di sininya? X. 2y dibagi 2y. Beres gitu. Nah, ini selesai. Lagi yang sebelahnya nih ya. Bikin tanda kurung 1. Ada angka 4 sama 6. Kira-kira angka berapa yang bisa ngebagi 4 sama 6? Angka berapa yang bisa ngebagi 4 sama 6? Habis dibagi ya. Berapa ada? 2. Nah, oh ini Haikal juga sama ya. Haikal sama ayat 2. Tulis 2-nya di luar. Sekarang tinggal bagi aja yang 4A-nya dibagi sama 2 berapa? 2A, betul. Lanjut lagi. 6B dibagi 2. Berapa? 3B. Beres. Tuh, itu. Lagi. Yang ini ya. X kuadrat sama 3X. Pertama bikin tanda kurung dulu. Wah, di sini nggak ada angka lagi, Pak. Ya, berarti lihat huruf yang sama di situ. Huruf apa yang sama? X-nya. Tulis di luar sini. Tinggal dibagi aja masing-masing. X kuadrat dibagi X, jadi berapa? X ya, betul Hilman. 3X dibagi X, 3. Beres. Tuh. Lagi yang ini. Wah, ini lebih kompleks lagi ya. Ada angka, ada huruf yang sama apa di sini? Nah, tenang aja, sama juga sama kayak tadi caranya. Angka yang sama. Angka di sini ada 2 sama 6. Angka berapa yang bisa ngebagi dua-duanya? 2 sama 6. Angka berapa? 2. Betul. 2. Ada huruf yang sama di situ? B ya. Tulis B di sini. Nah, jadi boleh double kayak gini ya. Enggak cuma satu angka doang atau satu huruf doang ya, boleh kayak gini juga. Jadi 2B ya. Nah, sekarang tinggal bagi ke semua sukunya. 2AB kuadrat dibagi 2B. Nah, ini kayaknya perlu dikotret ya, biar lebih kebayang. 2AB kuadrat dibagi 2B. 2-nya dicoret kan ya. B-nya di sini ada 2, sama B ini dicoret. Jadinya tinggal 1 ya B-nya. Jadi tinggal sisa AB di sini. Gitu. Yang 6BC dibagi 2B, kotret lagi. 6BC dibagi 2B. 6 bagi 2 bisa ya, jadi 3. B sama B dicoret aja habis, jadi tinggal sisa 3C. Selesai gitu. Nah, ini level 1 prinsip faktorisasi aljabar ya. Silakan boleh ditulis dulu contoh kasus ini. Setelah ini kita coba latihan soal level 1-nya dulu ya. Level 1-nya dulu. Silakan boleh ditulis dulu, Pak Wi kasih waktu sampai jam 8.47 lah ya. Kalau ada yang masih bingung atau pengen diulang lagi, bilang aja ya di kolom komentar atau japri juga silakan ya. Pokoknya tiap pembelajaran math gitu ya, pokoknya tuntaskan hari itu juga harus paham. Oh ya, hari ini saya belajar ini gitu ya. Tidak ada lagi yang maksudnya tuh setelah selesai materi itu bukannya ada yang bingung gitu ya, atau masih galau gitu gimana maksudnya teh gitu ya, jangan. Pokoknya tuntaskan aja hari itu ya, jangan disimpan atau dipendam ya. Karena bahaya kalau dibiarkan saja. Silakan boleh ditulis dulu ya yang ini. Setelah ini kita lanjut ke soal latihannya. Udah ya? Udah yang di Fatir masih nulis. Fatir udah? Udah nulis ya? Udah nulis ya? Ya, Fatir udah nulis ya? Udah.
Oke, kita lanjut ke soal latihannya. Silakan dikerjain sendiri-sendiri. Kasih judul hiburan Sugro 1. Ditulis ya, dikerjain. Nanti sewaktu-waktu kalau Pak Ogi minta untuk dikumpulkan, tinggal difotoin aja gitu ya. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut ini. Ini Pak Ogi revisi aja yang bagian warna kuning ini. Jadi kuncinya adalah cari bilangan yang bisa membagi keduanya. Nah, gitu ya. Silakan boleh dikerjain dulu. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Untuk poin masih ya, poin keaktifan, poin yang bertanya gitu ya, ada. Karena di rekaman meeting ini juga terekap ternyata ya. Yang terekap tuh yang Pogi baru tahu kemarin-kemarin ya. Ternyata bisa ngedetect juga siapa login jam berapa atau masuk meeting jam berapa, keluarnya jam berapa, bisa ketahuan. Ada juga yang kemarin tuh ketahuan, tapi bukan kelas ini ya. Yang dia tuh masuknya harusnya 7:30, dia masuk baru jam 8, keluarnya 8:30. Padahal selesai 9:30. Nah, itu ketahuan. Ada orangnya, ada namanya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan ada kendala apapun itu, silakan langsung kabari aja ke guru wali kelasnya atau guru mapelnya gitu ya. Ada kendala apa biar tidak biar tidak ada anggapan apa-apa gitu yang jelek-jelek, dan juga bisa terkonfirmasi langsung kenapanya gitu ya. Baik, hiburan Sugro 1 nomor 1 teh yang ini ya, yang 3x-3y. Silakan yang udah selesai nomor 1 ketikin di kolom komentar jawabannya. Yang di kelas udah nomor 1 apa gak sih? 3 dalam kurung mungkin ya. Oke. Adi udah sama nomor 1? Berapa jawabannya? Oh, sama ya. Oke. Haikal 3 kali X min Y, Daryl juga sama ya. Oke. Davin lagi Ivan ya. 3BX ya. Baik, Pogi bahas nomor 1 dulu aja yang ini ya. Yang lain boleh simak atau boleh lanjut lagi aja kalau udah paham gitu ya maksudnya nomor 1. Pertama bikin tanda kurung dulu kan ya, 1. Terus kemudian di sini ada angka yang sama nih Pak, 3. Angka yang bisa ngebagi dua-duanya berarti angka 3 ya. Tulis di luar. 3x dibagi 3 jadi x itu ya. 3y dibagi 3 jadi y. Y-nya negatif sini. Ngikutin yang ini. Beres ya. Jadi jawabannya betul. Tadi Gazi ya. Bagi tulis di sini biar ada catatannya Gazi, Adi ya. Sama sebagian lagi yang ada di kolom komentar. Sip. Nomor 2 silakan. Yang tahu coba ketikin di kolom komentar. Nomor 2. Gaji nomor 2 udah. Berapa? 3. Kurung. Oke. Adi udah? Apa? Sama. Atau udah? Udah, apa jawabannya? Oh, sama ya. Fatir masih ngejahit? Nomor 2. Udah, apa? Sama. Kurungnya di mana? Oh, oke. Fabia udah? Sama ya? Oke, sip. Haikal sama. Oh, tadi tipe ya. 3A min 5. Hurufnya B kecil ya. Ini ke caps lock mungkin ya dari. Sip, betul. Ini jawabannya dalam kurung dulu, buka, kurung tutup, kurung buka gitu ya. Cara ngebacanya gini. 3-nya kan di luar sini ya. Karena 3 sama 15 pembaginya itu 3 yang bisa ngebagi dua-duanya. Terus 3A dibagi 3 jadi A di sini,
min 15 dibagi min 15B dibagi 3 berarti jadi min 5B ya. Cara membacanya nanti 3 dikalikan A min 5B gitu boleh ya. Jadi bukan 3 kurung bukan. 3 dikalikan A min 5B gitu. Yang sipnya gitu ya. Bagus, nomor 3. Silakan ketikin kolom komentar lagi yang udah. Wah, mantap nih. Ataya, Haikal, Reno, X dalam kurung X min 4, X min 4. Gazi apa? Nomor 3 udah? Apa? X dikalikan X min 4 sama ya. Ada yang beda di kelas? Sama semua ya? Oke. Betul ya, ini X dalam kurung X dikurangi 4. Terakhir, yang nomor 4. Boleh ketikin di kolom komentar yang nomor 4. Adi apa nomor 4? Oh, AB tambah 3C. Oke, kalau Hatif? Sama. Gazi? Oke. Sip. Nah, Agna 2B dalam kurung AB plus 6C. Oke. Reno 4B AB plus 3C. Oke. Oke, di sini ada yang beda Agna nih. Agna di situnya 12. Mungkin 2 AB-nya ketinggalan Agna ya. Harusnya dalam kurungnya 2 AB di situ. Oke, kita coba bahas ya di sini. Ada yang menarik ini Agna juga jawabannya sedikit beda sama yang lain. Kalau yang mayoritas di sini yang di sekolah kan pertama kita cari dulu angka yang bisa ngebagi dua-duanya. Di sini ada 4 sama 12 tuh ya. Bikin tanda kurung dulu. 4 sama 12 tuh bisa dibagi sama angka 3 bukan 3, 4 ya. 4. Terus huruf yang sama di sini huruf B. Maka di sini 4AB kuadratnya dibagi 4B jadinya B doang. Plus 12 dibagi 4 jadi 3, B sama B coret jadi 3C di sini. Ini ada yang ketinggalan, A-nya ya ketinggalan ya, AB-nya betul. AB betul, bentar. AB plus 3C ya. 4B ke dalam kurung atau dikalikan AB plus 3C. Ada juga yang versi kedua, jawabannya siapa ya? Agna tadi itu ya. Agna, tapi ada sedikit koreksi sedikit ya di bagian belakangnya. Ada juga yang gini. Pak, saya mah 4 sama 12 itu bisa dibagi sama angka 2. Nah, terus ininya B gitu ya. Huruf yang samanya. Di sininya 4AB kuadrat dibagi 2B berarti jadi 2AB. Plus 12 dibagi 12BC dibagi 2B berarti jadi 6C. Nah, boleh ini juga dibolehinnya itu memfaktorkan gitu ya, boleh. Ini boleh, ini boleh juga. Tapi lebih efektif yang ini gitu ya. Maksudnya tuh lebih efektif tuh jadi sebisa mungkin ini kan 2 sama 6 masih bisa dibagi 2 gitu ya. Udah 2-nya masih bisa keluar gitu ke sini. Jadi lebih efektif yang ini. Tapi Pogi nggak menyalahkan yang jawaban yang ini gitu ya. Kalau ada yang sama kayak gini juga boleh juga gitu ya. Cuman lebih oke yang merah ini ya. Gitu, ini level 1 faktorisasi aljabar. Ada berapa level? Ada 4 levelnya. Level 2 sekarang yang menurut Togi lebih simpel malah dibanding yang level 1 ini. Tapi nggak tahu ya menurut kalian gimana. Oke, ini Togi screenshot dulu. Sekarang kita lanjut ke yang level 2 ya. Judulnya adalah selisih 2 kuadrat. Boleh dicatat di sini ada prinsipnya. Waduh, ini rumus ya.
A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B dalam kurung A min B. Contoh kasusnya, sama judulnya itu memfaktorkan. Jadi kita bikin suatu operasi penjumlahan pengurangan ini tuh jadi bentuk perkalian. Jadi faktorkanlah tuh kayak gitu maksudnya tuh ya. Contohnya gini, jadi kalau misalkan kalian nemuin dua buah bilangan atau suku yang bentuknya tuh kuadrat dan dikurangkan atau diselisihkan, nah inilah yang judulnya dimaksud tuh selisih dua kuadrat. Bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi kurungnya tuh ada satu, kurungnya bikinnya satu. Kalau ini bikinnya dua, bikin dua buah tanda kurung dulu, kemudian ikutin ini. Kalau bentuknya udah dalam bentuk kuadrat begini gitu ya, ikutin di sini sukunya nih x sama 2 ya. Yang pertama dijumlah, yang satu lagi dikurang, beres gitu doang. Kalau teknik yang ini mah. Tapi syaratnya harus dalam bentuk selisih 2 kuadrat dulu, gitu ya. Nah, sekarang coba lihat yang ini. X kuadrat dikurangi 9. Pak, saya jawabannya nggak karena ngikutin yang ini, berarti bikin dulu tanda kurung 2 gitu ya. Ini X sama 9, yang satu ditambah, yang satu dikurang. Kayak gini Pak, salah. Kenapa? Karena ini masih belum dalam bentuk kuadrat. Harus dibikin kuadrat dulu dia. Jadi gimana tuh Pak? Nah, jadi gini. Ini Pak Ogi hapus lagi ya. X kuadrat dikurangi 9 itu kuadrat dari berapa? 9 kuadrat dari berapa? 3 ya. Nah, 3 kuadrat itu kan 9 kan ya. Nah, ini bentuknya udah selisih 2 kuadrat sekarang nih. Nah, kita ambil ini sebagai patokannya. X sama 3 berarti ya. Yang satu ditambah, satu lagi dikurang. Gitu. Yang satu ditambah, satu lagi dikurang. Beres deh yang ini. Gitu ya. Lagi misalkan. Oh, ini P sekarang diganti ya hurufnya. Bikin 2 tanda kurung dulu. Sip, kayak gini. Hati-hati ini ngejebak nih ya. Harus dibikin kuadrat dulu. Cik 64 kuadrat dari berapa? Berapa? 8, betul. 8 kuadrat. Nah, ini yang jadi patokannya P sama 8 gitu ya. Jadi sini tambah. Yang satu ditambah gitu ya. Satu lagi dikurang. Selesai gitu. Kamu sampai sini ya. Simple ya yang ini ya. Nah, oh ini salah soal nih ya. Lupa belum diganti. Ini Pak Ogi edit dulu ya, bentar soalnya terakhir. Ini diedit dulu, diganti sama jadi 4 di sini ya. 4x kuadrat dikurangi 6. Gimana ya biar lebih bagus? Oh, pakai warna putih, ada nggak putih? Oh, di tip X nih ya. Ternyata ada tip X juga di sini. Oke. Ini jadi diganti ya 4x. Salah soal tuh ya. Oke, Pak gimana kalau ada yang begini nih ya, nah, si angka, ada angkanya di depan x kuadrat atau variabelnya, kemudian di belakangnya 36. Kalau 36-nya mah mungkin tahu ya kuadrat dari berapa kalau 36? Kuadrat dari angka berapa? Kalau 36. 6 ya. Oh, ini ada yang ngetik di kolom komentar. Pogi nggak lihat tadi. Kuadrat dari 6. Sip, kita save aja dulu si 6-nya tadi. Bikin 2 buah tanda kurung dulu kayak gini, formnya biasa ya. Sekarang rapihin dulu si 4-nya ini nih. Ini juga dibikin kuadrat juga. 4 tuh kuadrat dari berapa? Dari 2 kan ya. Ini kan 2 kuadrat x kuadrat gitu ya dikurangi 6 kuadrat gitu ya. Nah, ini yang akan kita jadiin patokan nih 2x ini nih. Jadi sininya tuh bukan 4x, hati-hati ya. Ini 2x sama 6. Yang satu ditambah, satu lagi dikurang. Gitu ya. Hati-hati yang bagian sini nih. Ini suka jadi kepleset orang-orang, bukan orangnya, kelas kalian dulu. Ketika ada soal begini di soal-soal dulu mah UN ya. UN pernah ada beginian, dia tuh salah jadinya tuh 4x plus 6, 4x min 6. Nah, itu salah. Karena dia kelupaan bagian sininya. Jadi wajib diginiin dulu ya si 4-nya itu dibentukin jadi kuadrat juga dia tuh. Kuadrat dari angka berapa? Dari 2 gitu ya. Nah, silakan boleh dicatat dulu. Level 2 ini selisih 2 kuadrat judulnya ya.
prinsipnya ini gitu ya, ini contoh-contoh soalnya. Kalau ada yang bingung boleh tanya aja. Silakan, Roy kasih waktu untuk nyatet ya 2 menit lah ya, jadi sampai jam 9.04. Kasih judul level 2, selisih 2 kuadrat. Wah, Masya Allah. Bana suka kajian sirah, Bana mantap nih. Kalau ada yang bingung boleh tanya ya. Kalau ada yang masih bingung jangan ragu-ragu. Habis ini kita latihan ya biasa level 2 ya, level 2. Kenapa? Ada 0, contohnya gimana, Di? Adi coba kasih contoh gimana sih maksudnya 0? 4x pangkat 2 kurangi 0 gitu. 0 tuh kalau misalnya gini, ada pertanyaan dari Adi nih ya, menarik nih, menarik. Kalau gini gimana Pak? Ada nolnya di sininya. 4x kuadrat kurangi 0. Ini nolnya anggap aja nggak ada, Di. Jadi 4x kuadrat aja, nggak usah diapa-apain. Beres gitu, nggak usah diapa-apain. Jadi biasanya bentuk kayak gini mah nggak dijadikan sebagai kasus-kasus di persamaan kuadrat, gitu ya. Kalau contoh soal gini, malah lebih bahagia kalau guru ngasih begini. Oh, ini mah langsung aja Pak, 4x doang ngasihnya udah. Gitu, nggak usah dibikin tanda kurungan ribet gitu ya. Yang penting ada operasi penyebelahan atau pengurangannya kayak gini ya. Kalau pemotoran. Tapi oke, pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau nanya? Atau Pak, kalau misalkan si nolnya di X Pak, gini misalkan 0x kuadrat dikurangi 9 misalkan. Ini juga sama, hilangkan aja sih yang ada unsur 00 ini hilangkannya sepaket gitu. Jadi saya min 9 nya selesai. Gitu. Jadi kalau ada 0 mah justru lebih bahagia gitu tuh ya. Nah, guru-guru jarang ngasih soal yang kayak gini karena ya cuman gitu doang gitu ya. Gitu nih. Oke, kalau udah sekarang kita lanjut ke soal latihannya, kasih judul juga hiburan Sugro ya, hiburan Sugro berapa nih ya? Coba kita lihat aja di sini. Hiburan Sugro 2 nih ya. Silakan faktorkan bentuk aljabar ini. Nomor 1 dari pojok kiri atas ya. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Nomor 3. Ini nomor 4 gitu ya. Penting base ininya, Pogit bikin pondasi dulu, faktor pemfaktoran kalian harus jago dulu gitu ya. Bisa dulu level 1, 2, 3, 4 gitu ya, sampai 4 nanti. Setelah ini bisa, insya Allah nanti pas persamaan kuadratnya lebih jos gitu ya, lebih mantap. Persiapannya udah makin oke. Pokoknya kasih waktu mungkin 2-3 menit untuk menjadi semuanya ya, nomor 1 sampai nomor 4. Waduh, Arik udah langsung ngisiin aja nomor 1.
Waduh, Kuman dipecat ya. Baru tahu. Bagus lah. Setelah pantesan mulai kalah. Mang Oleh kapan atau ini? Adi udah? Oh, mantap. Oke, silakan yang udah selesai nomor 1 boleh ketikin di kolom komentar nih. Nomor 1 aja dulu. Tadi Adik udah X plus 7, X min 7. Yang lain ada yang beda atau sama juga? Gaji udah nomor 1? Sama jawabannya? Apa? Coba sebutin lagi yang gaji. Oh itu ya, sama ya. Yang di rumah sama juga kayak gitu. Nomor 1 X plus 7, X min 7. Kalau Ata sama nggak nomor 1? Kayak Gazi? Sama? Oke. Yang di rumah juga mungkin sama ya. Cuma baru 1. Oh sama, Kelvin sama ya. Ya, karena gampang langsung aja. Ini tinggal bikin 2 buah tanda kurung. Yang ngikuti karena ini udah kuadrat dua-duanya ya. Berarti jadi di sini yang 1 ditambah, yang 1 dikurang. Gitu selesai. Gitu ya. Nomor 1. Nomor 2 silakan. Nomor 2 jawabannya apa yang di rumah? Agna X plus 5 min kali X plus. Oke. Sama juga. Fatir nomor 2 berapa Fatir? Oke, sama ya. Jadi ini yang 25-nya diubah dulu jadi pangkat ya, sehingga jadi selisih 2 kuadrat, 5 gitu ya, 25 itu. Bikin 2 buah tanda kurung, yang 1 ditambah, yang 1 dikurang. Nah, gitu ya. Nomor 3. Ya, Divan. Nomor 3 boleh diketikin kolom komentar. Nah, 144. Nah, ini berapa nih? Gazi berapa? Nomor 3. Nah, ada X. Ya. Tapi itunya benar ya. Agna oke, Zaidan oke. Betul ya 12. Jadi 144 itu dari 12 ya, 12 kuadrat. Oke, jadi di sini tambah 1 gitu ya. 1 lagi dikurang. Mantap. Terakhir yang nomor 4. 9x kuadrat dikurangi 16. Di sini udah banyak juga nih. Kelvin 3x plus 4, 3x min 4. Zaidan juga sama. Oke, Agna juga oke. Nah, sekarang Paugi pengen wawancara ke Zaidan. Zaidan boleh dijelasin caranya kenapa kok bisa 3x plus 4? Boleh di-unmute Zaidan? Tes, berapa? Ya, kedengeran. Ya itu Pak, yang 9 itu kuadrat, yang hasil kuadrat 9 berapa? Jadi 3, oke. Ini 3 kuadrat, ini x kuadrat gitu ya? Ya. Terus udah gitu? Minus 4 kuadrat. 4 kuadrat. Oke, udah gitu? Ya udah tinggal masuk ke coba itu. Bikin turun 2 tanda kurung, yang 1 ditambah gitu ya? 3x plus 4, satu lagi gimana? 3x min 4. Oke, sip ya, beres tuh. Sip, nuhun Zaidan. Ini pembahasan nomor 4. Jadi untuk level 2 kurang begini ya, kurang lebih pakai prinsip ini. A kuadrat min B kuadrat, yang 1 ditambah, 1 lagi dikurang.
Sip, ada lagi yang mau ditanyain? Sampai sini dulu. Sampai sini dulu ada yang ditanyain? Gak ada ya? Udah aman. Lanjut lagi. Level 3. Kalau nggak keburu ya nanti dilanjut lagi aja ke pekan berikutnya ya di pertemuan math lagi. Wah, ini level 3 nih ya. Siap atau enggak? Tenang aja dulu ya. Faktorisasi bentuk x kuadrat plus bx plus c. Nah, ini dulu sebenarnya ada di kelas 8. Waktu Polgi masih pakai kurikulum KTSP. Sekarang ini tuh dihapus materinya, digabungkan dengan persamaan kuadrat ya. Dulu juga Polgi belajar persamaan kuadrat itu di SMA. Sekarang ditarik jadi kelas 9. Caranya gimana? Ini prinsipnya ada yang warna hijau ini. Polgi kasih contoh 1 sama 2 lah ini ya. Jadi bentuk si soalnya itu atau bentuk aljabarnya itu yang mau kita faktorkan adalah bentuknya tuh terdiri dari 3 suku gini. Form umumnya tuh gini ya. Form defaultnya tuh gini. X kuadrat plus bx plus c. Gitu ya. B sama c-nya itu bisa berganti sama angka berapapun itu gitu ya. Kalau di soal yang nomor 1 ini B-nya 5, C-nya 6 gitu ya. Oke, gimana cara nyelesainnya? Coba perhatiin baik-baik yang ini. Bismillah. Pertama, bikin dulu tanda kurung 2 pasang sama kayak level 2 tadi. 2 pasang tanda kurung. Nah, sekarang di sini kan variabelnya x ya. Maka ditulis di masing-masing tanda kurungnya itu x sama x. Nah, tinggal ngisi bagian sininya aja nih, P sama Q-nya ya. Tinggal bagian sini sama sininya ini diisi sama apa nih ya. Nah, dikotret di catatan kalian atau di kertas kotretan gitu ya boleh. Sinilah, bagian tulisnya di pinggir sini. Cari 2 buah angka yang kalau misalkan dikalikan jadi 6, dijumlahin jadi 5. Ya, ikutin ini ya. Cari 2 buah angka yang kalau misalkan dikaliin tuh hasilnya 6, tapi dijumlahin hasilnya 5. Coba angka berapa itu? Berapa sama berapa? 2 dan Haikal 2 sama 5. Arik berapa Arik? sama dengan Haikal. 2 kali 3 sama dengan 6, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, Ya, 2 sama 3 ya. 2 sama 3 kata Haikal dan Arik nih ya. Pak, 2 sama 3 ya. Karena 2 kali 3 kan 6. 2 tambah 3 juga 5. Nah, berarti untuk ngisi yang bagian sininya, ikutin yang di sini nih. Ini positif dua-duanya ya. Berarti di sini positif 2, satu lagi positif 3. Selesai. Gitu. Mau sampai sini? Paugi ulang lagi ya. Paugi ulang lagi. Jadi, pertama coba disimak lagi. Disimak lagi, Paugi ulang lagi sekali lagi. Ini pura-puranya belum tahu lah ya. Ini belum tahu. Ini juga sama. Sekali lagi. Bikin 2 buah tanda kurung begini, formnya, defaultnya gini, kayak level 2 sebelumnya. Lalu karena di sini pakai variabelnya x, kasih masing-masing di tanda kurungnya ini x, masing-masing ya. Setelah itu bikin di kotretan. Cari 2 buah angka yang kalau misalkan dikaliin hasilnya ini ya 6. Kalau misalkan dijumlah hasilnya 5. Angka berapa? Tadi udah disebutinnya 2 sama 3. 2 sama 3 gitu ya. 2 sama 3 ini kotretan ya. Nah, karena di sini 2 sama 3 positif ya tinggal tulisin aja di sininya ya. 2 sama 3. Selesai gitu ya. Pak, saya nulisnya 3 dulu baru 2 di sininya. Boleh nggak? Ini sama ini 3 sama 2 boleh. Ketukar juga nggak masalah gitu ya. Pokoknya ngikutin 2 sama 3 itu dapat dari si ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi contoh yang kedua. Perhatian lagi. Pertama, bikin 2 buah tanda kurung ya, 2 pasang maksudnya ya, 2 pasang tanda kurung begini. Lihat di sini pakai variabel apa? Oh, ini x juga, Pak. Jadi tulis di sini x masing-masing. Sip. Sekarang kita kotret. Cari 2 buah angka
yang kalau misalkan dikalikan hasilnya negatif 15 ya, ikutin yang di sini, negatif 15. Kalau misalkan dijumlah, hasilnya 2 ya, hasilnya 2. Coba cari 2 buah bilangan yang kalau misalkan dikaliin hasilnya negatif 15, kalau kalau dijumlahin hasilnya 2. Oh, ini Hilman udah ngetikin ya di sini. 5 sama min 3 apa katanya? Coba ya kita cek, bener nggak? Oke, tulisin di sini ya, 5 sama min 3 di sini. Kita cek, 5 kali min 3 betul ya, negatif 15. 5 sama negatif 3 dikurangkan, itu ini positif sama negatif dilebur aja ya, jadi negatif. 5 kurangi 3, 2 betul. Oh, berarti ini jawabannya oke ya. Jadi di sini tinggal tulisin positif 5, negatif 3, selesai gitu. Ya, kalau misalkan kasus ini. Jadi urutannya pertama bikin tanda kurung dulu 2 pasang gitu ya. Terus masing-masing tuliskan X sama X gitu ya di masing-masing tanda kurung. Karena di sini ya di soalnya pakai huruf X. Kalau pakai P gimana Pak ya? Berarti ganti aja sama P di sininya gitu ya. Nah, terus cari 2 buah angka yang kalau misalkan dikalikan gitu ya, hasilnya tuh yang C ini, yang angka yang ujung sini nih ya. Angka ujung sini nih. Kalau misalkan dijumlahin, hasilnya sama dengan angka yang di tengah-tengah, yang B gitu ya. P tambah Q ini. Hasilnya tengah-tengah. Kalau udah dapet angkanya, tinggal dimasukin aja ke si tanda kurungnya. Selesai gitu ya. Ini yang level 3. Silakan boleh ditulis dulu. Kalau misalkan ada yang bingung atau masih pengen diulang lagi, bilang aja ya. Sok, silakan boleh tulis dulu. Udah ini kita coba latihannya. Bisa atau enggak ya? Kita cobain lah, bismillah. Kayaknya mungkin sampai level 3 aja, untuk level 4 nanti pekan berikutnya aja ya. Udah nulisnya? Kayaknya mending langsung latihan aja ya. Kalau udah nulisnya. Gazi udah nulisnya? Oke, sip. Sekarang kita coba lanjut ke soal latihannya nih ya. Kita cobain praktekan. So, ini nih. 2 soal. X kuadrat plus 7X plus 12. Satu lagi X kuadrat plus 5X min 24. Silakan. Difaktorkan. Tekniknya yang sama kayak tadi ya. Ya, Haikal, silakan. Koeman dipecat. Nah, ditunggu katanya. Gara-gara pasti tahu. Ya, ada yang udah selesai nomor 1? Boleh ketikin kolom komentar ya kalau udah. Yang pertama nih. Wow, Kelvin ya. X plus 4, X plus 3 katanya ya. Ada lagi yang lain? Kalau sama juga ketikin aja ya. Boleh pakai tulis lagi itunya atau sama gitu Pak gitu. Sama. Yang di kelas udah nomor 1? Oh, belum. Dikalikan berarti di sini harus hasilnya 12, dijumlah harus hasilnya 7. Oh, Bana. Bana. Oh ya sama ya. Bana sama kayak Kelvin. Gazi udah nomor 1? Apa jawabannya? X tambah 3. Wah, mantap ya, sama ya. Oke, nah di sini juga belum pada ngetikin ya. Nomor 2 belum ya, nomor 2. Sekarang kita coba bahas dulu nomor 1 nih ya. Oke, pertama bikin dulu 2 buah tanda kurung ya. Bikin 2 buah tanda kurung.
Terus lihat variabel yang digunakan di sini X ya. Tulisin masing-masing di sini huruf X. Sekarang di kotretannya untuk ngisi yang bagian sini ya, yang titik-titik warna biru itu. Sekarang kita kotret, cari dua buah bilangan yang kalau misalkan dikalikan hasilnya 12. Kalau dijumlah hasilnya 7. Angka berapa? 4 sama 3 ya. Tadi itu 4 sama 3, di sini 4 sama 3. 3 sama 4 boleh Pak? Sama boleh, sama aja ya. Nah, udah ketemu ini, tinggal tulisin aja di bagian sini ya. Positif 4, satu lagi positif 3, atau tambah 3, selesai. Gitu ya. Ini yang nomor 1. Silakan, yang nomor 2 kalau udah boleh ketikin juga di kolom komentar ya. Hugo, X plus 8, X min 3 ya. Kata Hugo. Yang lain? Ketikin aja ya, kalau sama atau beda apalagi ya, ketikin aja. Atau udah nomor 2? Berapa? Oke. Sama ya? Oke. Fatir sama juga? Oke. Adi sama? Oke. Sekarang kita coba lihat langsung aja ya, apalagi ini yang nomor 2. Nomor 2. Pertama bikin tanda kurung dulu, 2 buah atau 2 pasang. Di sini X-nya tulisin masing-masing X gitu. Terus kemudian dikotret. Dikaliin harus hasilnya jadi negatif 24. Aduh, ketutup Kalau dijumlah harus hasilnya 5 gitu ya. Nah, berarti angka berapakah itu? Perkalian 24 kan ada 6 sama 4 gitu ya. 12 sama 2 gitu faktor-faktornya itu ya. Dan 8 sama 3 gitu ya. Nah, di sini kalian perlu pilih-pilih gitu ya, pasangan yang mana yang cocok untuk di sini. Mungkin dicoba satu-satu gitu ya. Tadi ditemuin yang 8 sama 3 Pak. 8 sama 3. 8 sama 3. Tapi Pak di sini itu harus negatif. Berarti pilih salah satunya harus negatif. Entah itu di 8-nya atau di 3. Kita cobain kalau 8-nya negatif. Di sini negatif juga. Pas di negatif 8 kali 3 hasilnya betul negatif 24. Tapi pas bagian sini yang salah. Negatif 8 sama 3 kan jadi negatif 5 harusnya di sini ya. Maka kita tidak pilih yang negatifnya itu di bagian 8. Kita tuker ke 3 gitu ya, ke angka 3 sini. Kita cek lagi, ini kali ini betul ya, negatif 24. 8 dikurangi 3, jadi 5 betul. Nah, kita pakainya ini, gitu ya. Mungkin tadi ada beberapa yang masih bingung di bagian situnya, jadi tekniknya kayak gitu ya. Dicoba-coba dulu, gitu ya, dicek-cek dulu manakah yang paling cocok. Nah, sehingga kalau udah ditemuin kayak gini ya tinggal ditulisin aja ke bagian sini ya. Positif 8, ini dikurangi 3, selesai. Gitu ya. Hasilnya ini. Nah, nanti untuk sisanya, untuk level 4 yang terakhir gitu ya, kita akan bahas di pekan berikutnya saja, insya Allah gitu ya. Kita sampai hari ini, sampai sini aja dulu. Alhamdulillah kita udah bahas tentang transformasi gitu ya, PR yang kemarin. Terus kemudian ada bahas juga operasi aljabar ya, perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian juga gitu ya, di review ulang. Terus ada 3 level yang udah kalian kuasain hari ini gitu ya. Level 1 tentang faktorisasi tadi ya, yang kurungnya cuma tanda ada 1. Terus yang selisih 2 kuadrat sama ini yang terakhir, bentuk X kuadrat plus BX plus C. Nanti yang level 4 insya Allah kita akan bahas yang ini, Pak kasih spoiler dulu sedikit. Nah, ini dia ya. AX, wah, ada perperannya di sini Pak, gampang insya Allah ya, inilah buat terakhir soalnya, udah masih inilah ya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita akhiri atau ditutup? Ada yang ditanyain dulu? Nggak ada mungkin ya. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa nanti setengah 11 kita ada kelas meeting ya.
Dan yang nanti kebagian PTMT siang, kabarin kalau misalkan emang nggak bisa hadir ya. Kalau bisa hadir, kabarin juga bisa terlambat juga ya. Sekian dari Pak Ogi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dijawab sih salamnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama semua ya, makasih juga.